Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Haris, mahasiswa program studi Pendidikan Profesi Guru LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim, gelombang 2 2024. Pada hari ini, Selasa 28 Januari 2025, akan menyajikan video pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja mahasiswa. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai baca Ummul Quran bersama Al-Fatihah. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak masuk? Sebelum dimulai untuk mendata siswa, Pak Guru absen terlebih dahulu di kelas 8E. Baik, yang namanya dipanggil silakan menjawab dengan hadir. Yang pertama Wildan. Selanjutnya Firas.
Sadan Wafi Raffi Kultian. Berikutnya Al-Afi. Sebelum lanjut pelajaran, kita simak dulu nasihat dari Asy-Syafi'i. Faman lam yaduk murata'alumi sa'adan yukajara'atul ladari ula hayatihi. Barang siapa yang tidak pernah mencicipi, merasakan pahitnya, sulitnya, susahnya belajar meskipun saat, maka dia akan menelan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya, seumur hidupnya. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal karena kebodohan akibat kecerobohan kita. Lebih baik kita menahan susahnya belajar agar kita tidak menjadi orang yang menyesal seumur hidup. Bagaimana sikap beragama masyarakat di sekitar tempat tinggal kalian? Ada jawab? Ya, silakan. Bagaimana? Di tempat kami masyarakat beragama tidak ekstrim, juga tidak liberal. Tidak ekstrim. Baik. Secara umum masyarakat kita banyak yang sudah bersikap tawasud moderat tengah-tengah. Jadi nggak terlalu ekstrim, kaku, puritan. Puritan itu sing bisa masyarakat awam menyebutnya garis keras. Juga tidak liberal. Kalau liberal masyarakatnya itu menyebut orang sing meremehkan. Pelajaran hari ini nanti tujuannya apa? Kalian bisa membaca dengan baik dan benar sesuai dengan hukum tajwid nun sukun, tanwin, dan mim sukun. Tapi pembacaannya ini tidak semuanya ya, kita batasi pada Al-Baqarah ayat 143. Selain bisa membaca, setelah kalian mempelajari ilmu tajwid tadi, kalian bisa menganalisa bacaan temannya, menganalisa apakah sudah sesuai atau belum. Berikutnya juga mengevaluasi apakah bacaan dari temannya tadi sudah sesuai dengan ilmu tajwid atau belum. Jika salah, nanti kalian evaluasi, kalian kasih koreksi. Berikutnya, di dalam pertemuan kali ini kita nanti juga membuat proyek yang berupa peta konsep. Peta konsep apa? Dari hukum nun sukun, tanwin, dan juga mim sukun yang terdapat dalam surah Al-Baqarah. Selanjutnya, untuk pembuatan peta konsep untuk pertemuan hari ini hanya ditulis di lembaran dulu. Jadi sebelum dikerjakan, nanti dikerjakan di lembaran, Pak Guru ngecek apakah sudah sesuai atau belum. Setelah sesuai, nanti dikerjakan di asrama, dikumpulkan pekan depan. Pekan depan nanti proyeknya membuat kaligrafi dari Al-Baqarah 143. Jadi persiapan untuk pekan depan membawa peralatan. Karena sekarang masih ada materi ini non sukun tanwin, jadi peta konsepnya di lembaran dulu berupa draft atau rancangan. Setelah Pak Guru koreksi, kalau benar dilanjut di asrama, kalau salah nanti dikoreksi, perbaikannya dicatat. Setelah ini kalian berkumpul berkelompok 3 atau 4 orang, itu ya. Terus Pak Guru kasih LKPD, silakan dicermati instruksinya, dibuat peta konsep. Selesai membuat peta konsep, nanti ada yang mendemonstrasikan praktek membaca di depan perwakilan kelompok, ada yang presentasi. Jadi nanti kita koreksi bersama pembacaannya, kita analisa bersama, kita evaluasi bersama, apakah cara bacanya benar, ya, apakah cara bacanya sudah sesuai dengan tajwid. Begitu juga dengan peta konsepnya, hasil karyanya, apakah sudah benar dengan ilmu tajwid. Kalau salah, nanti silakan kasih catatan, silakan untuk mengoreksi itu terlebih dahulu, paham ya? Nah, setelah ini silakan berkumpul dengan sesuai kelompok masing-masing.
Perhatikan, sebelum mengerjakan kita bahas sekilas hukum non sukun dan tanwin. Kalian sudah belajar ketika ngaji pagi yang dia di masjid. Di sini kita mereview supaya tidak lupa hukum non sukun dan tanwin. Yang pertama, baca apa namanya? Ya, hurufnya apa? Ini jika ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu. Perhatikan ya, ini hamzah. Meskipun ini alif, tapi dalam Al-Quran dan Tajwid dihukumi hamzah. Karena alif itu tidak punya harokat, hanya menambah panjang harokat. Hamzah, ha, kha, ain, ghain dan ha. Berikutnya nun sukun hukum yang kedua adalah idgham bihuna. Kalau bihuna artinya apa? Mandemung, yakni jika ada non sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf apa? Huruf ya. Berikutnya huruf nun, mim dan waw. Yang ketiga, bacaan sukun tanwin adalah bilaguna. Kalau bilaguna artinya apa? Tanpa mendengung. Hurufnya adalah lam dan ra. Perhatikan, setelah ini silakan kalian mengikuti instruksi dalam LKPD membuat peta konsep. Terus tentukan juga nanti siapa yang membaca di depan, ya. Terus siapa nanti yang akan presentasi, paham ya? Untuk membuat peta konsep, perhatikan contoh. Misalkan kita ambil dari surah Al-Fatihah, pakai huruf Arab ya. Atau itu contoh kita cari hukum bacaan. Yang pertama non sukun atau tanwin. Nomor satu misalkan idhar alfi. Untuk contoh idhar alfi dari Al-Fatihah, kita ambil contoh an-akta.
Jadi nanti kalau buat konsep di sini ada sukun atau tanwin, hukum sukun tanwin. Satu, idhar alfi. Ya, hukumnya ya, sini hukum sukun atau tanwin. Kita ambil dari Al-Fatihah. Idhar alfi dalam Al-Fatihah an-am-ta. Idhar alfi terus garis bawah. Alasannya apa? Ada nun sukun bertemu dengan apa ini? An-am sukun bertemu dengan huruf ain. Paham ya? Terus nanti kalau mim sukun juga sama. Ini kan sukun. Misalkan kita membuat hukum mim sukun. Hukum mim sukun dari Fatihah. Yang pertama adalah idhar syafawi. Kita ambil an-am-ta. Idhar syafawi. Apa alasannya? Alasannya apa? An-am-ta dan syafawi alasannya ada mim sukun bertemu dengan huruf an-am-ta. Idhar syafawi mim sukun bertemu dengan huruf. Paham ya? Jadi buat seperti
kami. Tapi sebelum itu kami perwakilan dari salah satu kami akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 143. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Perhatikan ya bacanya ya. جعلناكم أمة وسطا Ummatan wasatan, benar Ustaz? Ummatan wasatan, benar atau salah? Ulangi. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء Ummatan wasatan, benar atau salah? Mau salah? Karena mengapa memang karena tanwin bertemu wawu, berarti bacaan apa? Bacaan idgham di guna. Guna ini apa? Man? Berarti ulangi. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Kami akan menjelaskan hukum non sukun dan sukun dari ayat Al-Baqarah ayat 143. Nomor 1, ja'alnakum ummah. Bacaan ilhar halki karena mim sukun bertemu dengan huruf hamzah. Benar atau salah? Salah. Ulangi. Ja'alnakum ummah. Idgham halqi, benar atau salah? Salah. Mengapa salah? Disebut bacaan? Idgham syafawi. Mengapa idgham syafawi? Karena mim sukun bertemu dengan dikoreksi ya. Mim sukun bukan non. Lanjut, yang kedua. Atau bacaan Bacaan apa? halki Idgham halqi karena tanwin bertemu waw. idgham halqi tanwin bertemu wawu, benar atau salah? Salah. Yang benar apa? Tanwin bertemu wawu adalah bacaan idgham apa? Idgham di guna. Nomor 3, silakan. Alaikum syahidan. Bacaan ilhar syafawi. Idgham syafawi, benar atau salah? Dari materi barusan, apa yang menurut kalian sulit? Bacaan non sukun atau mim sukun? Bacaan mim sukun. Karena ada istilah yang mirip, bacaan idhar. Tapi kalau mim idhar syafawi, kalau non idhar al-mi, itu perbedaannya. Jadi memang sama-sama idhar tapi beda istilahnya. Berikutnya dari materi hari ini tadi sebagian besar sudah benar. Yang draftnya benar nanti dilanjut dibuat peta konsep di Manila, dikerjakan di asrama kumpulkan minggu depan. Yang salah dikoreksi sesuai dengan hasil diskusi tadi dan koreksi Pak Guru. Terus hasil perbaikannya nanti silakan kerjakan di Manila juga. Jangan lupa diberi nama atau identitas kelompok. Nanti yang terbaik akan kita pasang di mading kelas. Dari pembelajaran barusan memang masih ada beberapa yang belum menguasai sepenuhnya. Tapi kalau sudah putus asa, asalkan sering-sering belajar dan ditambah dengan praktek yang rutin, istiqomah, insya Allah kita akan menjadi mudah paham. Terus jangan lupa untuk berikutnya ya, kita akan membuat kaligrafi. Siapkan alat-alat tulis, pewarna, krayon, alat pensil warna, dan juga kertas manila. Paham ya? Kertas manila atau kertas buffalo nanti bersama membuat kaligrafi. Sebagaimana ini sudah pernah dilakukan, nanti kaligrafinya akan kita pilih. yakni yang paling baik kita tampilkan pada tampil di mading kelas. Paham ya? Jangan lupa dicatat minggu depan adalah membuat kaligrafi. Kita tutup pertemuan kali ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanallah.
astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Allah